Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita memperkaya kerohanian kita dengan senantiasa belajar kebenaran dari firman Tuhan. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini, di mana kami akan belajar renungan firman Tuhan singkat untuk memperkaya kerohanian kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu, kami akan mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran sesat Tuhan. Kami tidak punya dasar kebenaran kalau kami tidak penuh dengan firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami perlu akan firman Tuhan. Kami perlu belajar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berikan pengertian-pengertian baru, berikan pewahyuan-pewahyuan ilahi, berikan juga penyingkapan rahasia firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami belaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam Menerima kali ini adalah Yesus adalah agen perubahan. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas, Yesus adalah agen perubahan. Di dalam pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di bumi ini, yaitu setelah dia dibaptis di Sungai Yordan sampai dia disalibkan di Gunung Golgota, Yesus menunjukkan dirinya sebagai agen perubahan. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Yesus adalah agen perubahan. Paling tidak kita akan membahas 7 bukti bahwa Yesus adalah agen perubahan. Bukti yang pertama, Yesus mengubah hukum Taurat. Ini jelas sekali tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ketika Yesus memberikan suatu pelajaran kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hukum Taurat dilambangkan dengan perkataan Yesus, "Kamu telah mendengar firman." Itu format yang lama. Lalu hukum Kristus yang baru adalah tetapi aku berkata kepadamu. Jadi format yang lama, kamu telah mendengar firman, lalu diubah oleh Yesus menjadi format yang baru, tetapi aku berkata kepadamu. Suatu perubahan terjadi. Yesus mengubah hukum Taurat, hukum nenek moyang dari umat Yahudi yang senantiasa dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, buktinya kita bisa baca Matius 5 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu. Ini format baru. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kemudian Matius 5 ayat yang ke-27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, ini format lama, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, ini format baru, setiap orang yang memandang perempuan
serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kemudian juga Matius pasal 5 ayat yang ke-33 sampai 35. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja besar. Demikian juga dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 39, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kemudian yang terakhir kita lihat buktinya dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi jelas sekali di sini Yesus mengubah hukum Taurat menjadi hukum Kristus yang baru. Bukti yang kedua, Yesus mengubah kehidupan dari ke-12 muridnya yang dia pilih sehingga terjadi perubahan hidup yang besar. Contohnya adalah Simon Petrus dan Andreas, dari penjala ikan diubah menjadi penjala manusia, sebagaimana tertulis dalam Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu bukti yang kedua. Yesus sebagai agen perubahan. Dia mau mengubah kehidupan para murid-muridnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Bukti yang ketiga, Yesus mengubah hidup Rasul Paulus. Itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-15 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu ia maksudnya Rasul Paulus, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. 4. Ia reba ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat yang ke-5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 15 sampai 16, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan
yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Rasul Paulus yang kehidupan mula-mulanya adalah penganiaya dari orang-orang percaya, itu diubah menjadi hamba Tuhan, hamba Yesus, menjadi alat pilihan Tuhan untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, kepada orang-orang Israel. Itu suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan dari Rasul Paulus. Bukti yang keempat, Yesus mengubah hidup perempuan Samaria. Di dalam Yohanes pasal 4, sangat jelas sekali terjadi perubahan kehidupan dari seorang perempuan Samaria yang pada waktu itu dia datang ke sumur untuk menimba air kira-kira pada pukul 12 di daerah yang bernama Sikar, ya, di sumur Yakub. Nah, perempuan Samaria ini diubah sedemikian oleh Yesus dengan sangat luar biasa, sebagaimana disebutkan bahwa perempuan ini memenangkan banyak jiwa sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus. Ini disebutkan dalam Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya atau kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Jadi perempuan Samaria ini hidupnya diubahkan sedemikian rupa menjadi saksi Yesus, sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus. Bukti yang kelima, Yesus mengubah aturan Sabat. Nah, aturan Sabat yang diubah oleh Yesus itu cukup banyak, saudara. Tapi saya akan mencoba untuk membahasnya beberapa saja supaya kita paling tidak mengerti aturan Sabat yang diubah. Misalnya saja Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai 12 dikatakan demikian. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, ini adalah Yesus mengubah aturan Sabat, di mana pada hari Sabat tidak boleh berbuat apa-apa, tapi Tuhan Yesus mengubahnya sedemikian rupa. Contoh yang kedua, misalnya Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-27 sampai 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi sebetulnya bahwa hari Sabat itu diadakan adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, bukan manusia untuk hari Sabat. Sehingga seringkali Yesus mengubah aturan Sabat dan menentang Sabat. Kalau kita perhatikan dengan sangat jelas bahwa ternyata aturan-aturan Sabat seringkali dilanggar oleh Yesus. Karena Yesus punya belas kasih untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat misalnya. Itu melanggar aturan Sabat. Bukti yang keenam,
bahwa Yesus adalah agen perubahan. Yesus mengubah hidup Sakeus, kepala pemungut cukai. Itu bisa dibaca dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kemudian bukti yang ke-7, bahwa Yesus adalah agen perubahan. Yesus mengubah hidup manusia yang mau percaya kepadanya. Itu dapat dibaca dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9. Dikatakan demikian, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Jadi manusia yang mau percaya kepada Yesus itu mendapatkan keselamatan hanya karena iman kepada Yesus. Demikian juga tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepada Yesus, Sang Putra Allah, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus adalah memang benar-benar adalah agen perubahan. 7 bukti bahwa Yesus adalah agen perubahan. Yang pertama, Yesus mengubah hukum Taurat menjadi hukum Kristus. Yang kedua, Yesus mengubah kehidupan dari ke-12 murid-muridnya, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Yang ketiga, Yesus mengubah hidup Rasul Paulus. Yang keempat, Yesus mengubah hidup perempuan Samaria. Yang kelima, Yesus mengubah aturan Sabat. Yang keenam, Yesus mengubah hidup Sakeus, kepala pemungut cukai. Yang ketujuh, Yesus mengubah hidup manusia yang mau percaya kepada Dia untuk mendapatkan keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini makin memperkaya kami Tuhan, dan kami boleh meneladani Yesus, sehingga kami pun menjadi agen perubahan sama seperti Yesus. Kami bisa mengubah lingkungan di sekitar kami menjadi lebih baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.